Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran akidah akhlak kelas 7. Mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pembelajaran yang kedua. Nanti silakan dipelajari, dikerjakan halaman 12-13 untuk tugasnya. Bagian 1 dan 2 saja. Ya, latihan bab akhir bab 1 ya. Kisah teladan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan seekor semut. Ini ada kisah teladan. Di situ ada dari surah An-Naml itu ya, kalian pelajari. Jadi kisah teladan itu harus kalian resapi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi dan rasulnya tidak semena-mena, karena Nabi Sulaiman adalah pilihan Allah yang bisa menguasai seperempat bumi sebagai raja ya. Rajanya manusia, rajanya hewan, dan semua makhluk tunduk, jin dan yang lainnya itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melihat seekor semut berjalan di atas batu. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa heran bagaimana semut ini hendak hidup di atas batu yang kering di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya pada semut, "Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu?" Nabi Sulaiman itu bisa berbahasa binatang, ya, memahami dan tahu apa yang dibicarakan oleh semut. Nabi Sulaiman itu kaumnya banyak yang dari hewan, salah satunya semut yang bisa didengar ucapan atau pembicaraan semut. Semut pun menjawab, "Rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Aku percaya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini adalah rezeki untukku." Lantas Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya lagi, "Wahai semut, berapa banyakkah engkau makan? Apakah yang engkau sukai dan berapa banyak engkau makan dalam sebulan?" Jawab semut, "Aku makan hanya sekedar sebiji gandum sebulan." Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyarankan, "Jika kamu makan hanya sebiji gandum sebulan, tidak usahlah kamu repot-repot mencari makan di atas batu. Aku bisa membantu." Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengambil satu botol. Beliau angkat semut itu dan dimasukkan ke dalam botol tersebut. Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil gandum sebiji dan meletakkan ke dalam botol. Tidak lama setelah itu Nabi Sulaiman meninggalkan semut di dalam botol dengan sebiji gandum untuk satu bulan. Dengan sebiji gandum untuk 1 bulan. Ketika cukup 1 bulan, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat gandum sebiji tadi hanya dimakan setengah saja oleh semut. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata pada semut, "Kamu rupanya berbohong padaku. Bulan lalu kamu bilang kamu makan sebiji gandum sebulan. Itu sudah sebulan. Tetapi kamu makan setengah." Semut menjawab, "Aku tidak berbohong. Aku tidak berbohong. Kalau aku ada di atas batu, aku pasti makan apapun sehingga banyaknya sama seperti sebiji gandum sebulan. Karena makanan itu aku cari sendiri dan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tak pernah lupa kepadaku. Tapi apabila kamu masukkan aku dalam wadah yang tertutup, rezekiku bergantung kepadamu dan aku tidak percaya kepadamu. Sebab itulah aku makan setengah saja supaya tahan 2 bulan. Aku takut kamu lupa." Sumber 20 cerita populer karya Ismail Kusmaidi, penerbit 3 Selangkah.
Ya, itu setelah kisah teladan semut. Dan ada juga yang cerita dalam semut itu dalam Al-Quran bahwa sekelompok tentara semut ketika ada di luar berbicara berbisik pada semut yang lain, ya. Qalan an-namlu dalam surah An-Naml itu sekelompok semut ketakutan melihat tentara Sulaiman yang akan melewati tempat di mana para semut tinggal. Jadi para semut itu masuk dan ketakutan. Fatabassama dhahikam, terus Nabi Sulaiman tersenyum dan mendengar bisikan dan menahan semua tentaranya yang akan melewati tempat di mana semut itu tinggal. Nabi Sulaiman berkata kepada semut, qala ayyuhan nam udkhulu ila masak. Jadi para semut, ayuhan nam, semua semut masuklah kepada liang-liang, pada rumah-rumahmu, kepada tempat-tempat persembunyianmu, karena ada tentara Nabi Sulaiman yang mau melewat. Nabi Sulaiman itu tersenyum karena sudah tahu apa yang dibicarakan oleh semut itu sendiri. Keistimewaan Nabi Sulaiman, kelebihannya bisa mendengar, mengerti apa yang dibutuhkan oleh semut. Baik, itu sekedar kisah teladan dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bisa menguasai 1/4 bumi atau 1/3-nya bumi. Jadi luas sekali, terbentang kekuasaannya, sampai ada yang ahli sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pun salah satunya adalah Ratu Bilqis itu hidup di tanah Jawa, di daerah Candi Borobudur yang dipindahkan. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalian harus ketahui anak-anakku sekalian, semuanya adalah karunia Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke bab yang kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ketahui sifat dan pengertian sifat-sifat Allah, identifikasi sifat-sifat Allah, bukti kebenaran sifat-sifat Allah, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang kemarin kita sebutkan yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya, sifat-sifat bagi Allah adalah sifat yang mutlak, tidak boleh tidak, atau yang ada pada Allah dan pada zat Allah. Sifat yang ada pada zat Allah merupakan memberikan segala kenikmatan pada seluruh makhluk dalam alam semesta adil dan bijaksana. Ya. Yang pertama setelah yaitu sifat wajib, kita harus hafal, sifat mustahil juga harus hafal, dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib ada 20 dan sifat mustahil juga ada 20, sifat jaiz ada 1. Jadi 41 ya. Kita akan sebutkan yang pertama wujud, artinya ada. Terus qidam artinya terdahulu, baqa kekal,